Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, Ibu Titi Dwi Kismawati, guru akuntansi dari SMK PSM 1 Kedengaran Hari. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita mulai pelajaran untuk kali ini, kita harus paham dulu apa itu persamaan dasar akuntansi, kemudian komponen-komponen apa saja yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi. Komponen-komponen persamaan dasar akuntansi yang perlu kita ketahui adalah yang pertama itu ada harta. Harta di sini adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Aktiva. Aktiva sendiri itu ada beberapa jenis, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Aktiva tetap ini juga ada aktiva tetap yang berwujud, ada aktiva tetap yang tidak berwujud. Nah, contohnya apa? Ini kan ada beberapa contoh untuk aktiva yang aktiva lancar, itu ada di antaranya ada kas, piutang, surat berharga. Untuk yang aktiva tetap berwujud ada tanah, bangunan, mesin. Nah, berdasarkan jangka waktu pelunasan utang, kewajiban dikelompokkan menjadi 3. Kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Kewajiban lancar di sini di mana utang yang harus dilunasi itu dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Kalau kewajiban jangka panjang itu adalah utang yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Komponen persamaan dasar akuntansi yang nomor 3, modal atau ekuitas, adalah hak kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik atau owner. Keempat, pendapatan atau income. Penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan jasa atau penjualan barang yang dilakukan perusahaan yang bertujuan memperoleh laba. Komponen yang terakhir. Nah, ini yang terakhir itu ada beban. Beban yang dimaksud beban di sini itu adalah semua pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang berakibat berkurangnya jumlah harta perusahaan dan dapat dilakukan pada saat diperoleh pendapatan atau sesudah pendapatan diperoleh. Selanjutnya kita juga perlu mengenal yang namanya bentuk persamaan dasar akuntansi. Bentuknya sangat sederhana sekali. Harta sama dengan utang ditambah modal atau biasa disingkat dengan H sama dengan U ditambah M. Selanjutnya adalah pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Di sini ada 5 transaksi, ada 8 transaksi. Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama ada setoran modal. Ini ada kolom-kolomnya, ada transaksi, harta, kewajiban modal. Harta, kewajiban modal ini sesuai dengan tadi bentuknya persamaan dasar akuntansi, kan ada harta, kewajiban, dan modal. Nah, ketika ada transaksi setoran modal, itu akan mempengaruhi terhadap harta. Hartanya bertambah, kemudian modalnya juga bertambah. Pembelian harta secara kredit, hartanya bertambah, kemudian kewajibannya berkurang. Pembelian harta secara tunai, beli harta secara tunai, harta bertambah, kemudian diikuti berkurangnya harta yang lainnya. Keempat, transaksi yang keempat itu ada diterima penghasilan. Ketika diterima penghasilan itu akan mempengaruhi harta bertambah, modal juga bertambah. Pembayaran beban itu mempengaruhi harta berkurang, modal bertambah. Diterima tagihan ini sama dengan piutang, hartanya bertambah, kemudian diikuti dengan berkurangnya harta yang lainnya.
Yang nomor 7, pembayaran utang. Bayar utang, harta berkurang, kemudian kewajiban juga berkurang. 8, penghasilan masih berupa tagihan. Penghasilan masih berupa tagihan, ini pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi itu adalah harta bertambah, kemudian modal bertambah. Selanjutnya, karena kita sebagai pemula, karena kita masih pemula, ketika mau menyusun yang namanya persamaan dasar akuntansi, kita harus menganalisis dulu biar mudah untuk menyusunnya. Kita mulai dari analisis. Berikut ini ada contoh soal untuk kita bisa menyusun persamaan dasar akuntansi. Kita analisis dulu. Analisis persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, transaksi yang hanya mempengaruhi harta. Ini ada contohnya. Yang pertama, membeli perlengkapan tunai. Di mana ketika membeli perlengkapan tunai itu akan mempengaruhi kas berkurang, perlengkapan bertambah. Membeli peralatan tunai. Beli peralatan tunai akan mempengaruhi kas berkurang, peralatannya juga bertambah. Selanjutnya, menerima pelunasan piutang. Menerima pelunasan piutang. Kas bertambah, piutangnya berkurang. Untuk materi menyusun persamaan dasar akuntansi kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini hanya kita sebagai pemula supaya kita itu paham dulu. Jadi ketika kita menyusun tidak bingung. Ini apa yang berubah, berubahnya bertambah atau berkurang. Nah, itu tadi materi yang tadi itu kita tujuannya seperti itu untuk memahamkan kita dulu apa yang harus kita analisis. Untuk materi kali ini, untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sampai sekian saja, cukup pemahaman saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.